Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Apa yang mungkin menjadi tantangan? Monggo bisa untuk Kak Andi adalah tantangannya pembagian waktu membuat anak itu tertarik dengan pelajaran kita. Yang ketiga, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, misalkan dengan melingkar atau dengan pemasangan. Selamat sore kakak-kakak semua. Ini baru 4J yang masuk. 1, 2, 3. Oh, sama Mas Ahmad, Kak Ahmad, admin. Kak Agus, selamat datang. Tidak dapat. Coba lagi. Tidak bisa masuk ya. Di sini baik. Di Allah. Itu Bapak. Bisa. Nah, dia sudah tahu loh Pak, bener loh. Itu error ada akses. Dia pergi. Iya Pak, itu ya, dia tuh. Rapikan. Kita pilih. Itu ya. Serap. Dua HP. Saya sama HP itu dulu kok. Pakai tak lengkapnya ya. Belajar ID dong. Kira.
belajar ini kok orang aku ini kok lagi kan kok Selamat sore kakak-kakak semua. Karena ini sudah jam 3.42. Jadi untuk sesi tatap maya kita pada sore hari ini akan segera kita mulai kan? Sambil menunggu yang belum bergabung karena mungkin baru dalam perjalanan atau ada kesibukan lain seperti itu. Oke kakak-kakak semua, saya untuk share screen dulu. Baik kakak-kakak semua, pada siang sore hari ini kita akan sudah lihat Kak untuk share saya. Iki munapnya iki lho Pak. Pak, iki lho Pak iki. Iki ra iso mlebu. Sudah. Apa? Hah? Aku nongone Pak Agus saiki. Oke, jadi pada Pak telepon. Pak iki munapnya iso mlebu piye? Hah? Bukae apa? Sinyalnya elek sih. Apa gara-gara sinyal ya, Pak? Riki. ya sambil menunggu nggih. Sekedap. Ini soal simpan, simpan. Sandi story, lanjutkan. Terus ya saya menuju. Ini tulis apa? Tulis apa? Anu mau belajar ini. Belajar mana gini? Belajar ini. Oh belajar ini tengah. Nah, ini aku bisa belajar. Ini dulu Pak. Terus. Ya sambil kita menunggu yang lain bergabung ya kakak-kakak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melaksanakan tatap maya yang pertama. Tatap maya yang pertama nanti kita akan ada 2 sesi nih Kak. Jadi sesi pertama itu nanti kita akan orientasi program terlebih dahulu. Kemudian nanti yang kedua yaitu tentang refleksi. Jadi nanti kita akan bersama-sama di sini berkolaborasi bersama-sama untuk mempelajari materi diseminasi KGP-JOK ini. Oke, saya akan
share screen. Kalau lagi rumah dia ya, Oke, sebentar. Sebentar, Gek. Saya ada sedikit kendala. Ada sedikit kendala untuk materi orientasi ini. Sedap. Sambil kita menunggu yang lain nih kakak-kakak biar penuh semua. Nah, ini. mungkin SMS kok, WA, SMS itu nomor HP mu dari SMS. Ini belajar SCD 2548 Kita nggak punya password deh. Terus Mak, konfirmasi ya. Nah, sudah terlihat kakak untuk share screen saya? Sudahkah terlihat? Lihat belum ya kakak-kakak? Oke kakak-kakak semua, Mbak Sinta, halo Mbak Sinta, bisa bantu saya untuk share screen materi saya? Mbak Sinta? Halo Mbak Sinta, apakah mendengarkan suara saya? Iya, dengar. Iya. Mbak Sinta bisa minta tolong share screen kan materi saya? Saya kirim WA ya. Oke. Oke, ya. Karena ini di laptop saya sepertinya ada kendala. Jadi minta tolong untuk di share screen kan, G. Coba ya. Iya, tak kirim ya. Sudah Mbak Sinta, saya kirim untuk share screen-nya. Oke, jadi kakak-kakak semua pada kesempatan ini nanti kita akan selama 90 menit, nanti 45 menit ada orientasi, pengenalan ya, kita saling mengenal masing-masing anggota kita atau kelas kita, nggih. Karena kalau tidak kenal maka tidak akan sayang gitu nggih. Jadi hari ini kita akan bersama-sama berkolaborasi bersama-sama dalam program PKG PJK ini. Mbak Sinta bisa minta tolong di share screen kan? Kirimnya di mana? Belum masuk. Di WA Mbak Sinta. Belum masuk. Belum masuk, sebentar. Belum nih. Oke, sekedap. Ini saya masih di sekolah ini jadi sebentar. Saya tak
Bentar nggih. Windows VPS. Nah ini. Oke, saya share saja. Ini sepertinya sudah bisa nggih? Sudah bisa nggih Bapak Ibu semua? Ya, sudah terlihat? Sudah terlihatkah? Halo? Belum. Belum Mbak Chandra. Sudah terlihat? Oh, belum terlihat. Saya belum. Yang ini? Sudah terlihatkah? Belum. Apa karena di HP? Jadi Belum. Oh, iya. Ini saya kalau yang di laptop sudah terlihat Belum, untuk sharing saya. Belum. 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 Ya. Entah ini error mungkin untuk laptop saya. Ya Mbak Sinta sudah terkirim belum deh? Belum ya? Sekarang mungkin kita dengan tanpa share screen dulu nggih Bapak, Ibu-ibu, Kakak-kakak. Jadi perkenalkan nama saya Chandra Damayanti. Pada 3 bulan ke depan ini kita akan bersama-sama belajar tentang diseminasi PKG PJOK. Nah, kemudian kita juga yang pertama saling mengenal terlebih dahulu. Sekarang silahkan kakak-kakak semua bisa menuliskan nama kakak-kakak semua di kolom chat. Ya, silahkan kakak-kakak bisa menuliskan di kolom chat dan sama dengan menuliskan benda atau boleh benda mati, boleh binatang yang menggambarkan kakak-kakak semua. Monggo silahkan bisa ditulis di kolom chatnya masing-masing. Silahkan untuk perkenalan ini kakak-kakak bisa menuliskan nama dan benda atau binatang atau apapun yang benda mati maupun benda hidup yang menggambarkan sosok kakak-kakak semua. Monggo silakan bisa tulis di kolom chat. Oke, terima kasih. Misalnya Chandra gitu ya. Kemudian saya misalnya apa ya, laptop gitu. Kenapa laptop? Karena saya bisa membantu pekerjaan banyak orang misalnya seperti itu. Monggo silahkan. HP iki rasane lho, rasa nulis absen ngono kae, Pak. Silakan nih kakak-kakak bisa dituliskan di kolom chatnya. Enggak, saya ngetik komentar itu. Sudah ada Kak Jonet dari SLB Negeri 1 Bantul.
Monggo kakak-kakak yang lain nama dan sebutkan benda yang menggambarkan kakak-kakak itu seperti apa gitu. Oke, ini ada Pak Taufik Upsakbandi dari Kak Topik ngajar di SD Sawit Sewon. Oke, sambil kita nunggu yang lain, mungkin Kak Jonet bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kak Jonet Seaga. Oke, mungkin baru. Baik, ya. kok belum muncul. Tapi suara saya sudah terdengar, nggih? Sudah terdengar Kakak, jelas sekali. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonet Hetri Siaga. Saya mengajar di SLB Negeri 1 Bantul. Untuk tadi yang diminta untuk benda yang menggambarkan diri saya, yaitu saya menggambarkan diri saya seperti uang kertas, yang mana walaupun lusuh, kucel, kumel, elik, apa-apa itu yang penting mempunyai value atau nilai yang berharga untuk anak-anak saya. Mungkin itu sebagai perkenalan dari saya. Terima kasih. Luar biasa sekali Kak Jonet ini. Sosok guru yang menginspirasi, super sibuk ya Kak Jonet ya. Oke, kemudian ada di sini ada Kak Topik dari SD Sawit Sewon. Saya suka bunga mawar. Coba Kak Topik bisa dijelaskan. Definisi mawar yang menggambarkan Kak Topik itu seperti apa? Ya, terima kasih Bu Kak Chandra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk kakak-kakak semuanya yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Taufik Upsakbandi, biasa dipanggil Topik. Saya ngajar di SD Negeri Sawit, Kapanewon Sewon, Jogja. Mapelnya PJOK. Saya tinggal di Sedayu, dekat dengan Museum Pak Harto. Ini kakak-kakak kalau pas wisata ke Museum Pak Harto bisa mampir ke tempat saya. Kemudian saya lebih suka mawar itu karena berduri, Mbak. Oke, jadi kalau karena berduri ya. Iya, kalau diinjak itu membekas, kalau dipegang membekas. Gitu. Artinya apa itu? Maksudnya itu. Nanti bisa diartikan sendiri nanti kakak-kakak semuanya. Seperti saja. Terima kasih. Ada yang mau tanya mungkin? Kak Chandra. Ini Kak Topik ini sebenarnya ini atasan saya ini. Atasan saya. Atasan kalau pas di atas ya. Ya, saya bawahannya gitu. Ya.
Kak Rina Evani. Coba Kak Rina Evani. Halo, halo. C, Kak Rina. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya itu nama Rina Evani. Tempat ngajarnya Oke. TKID Insan Utama. Bendanya Oke. apa ya? Saya suka tersenyum. Apa? Mungkin es ya, Oh adem iya, ya. Oke. Iya. Ya. Yang lainnya coba ini ya sekalian nanti kakak-kakak bisa baca di chat ya, kakak-kakak bisa saling mengenal namanya, nggih. Kemudian sekarang coba Kak Tanta Wihandana. Saya ingin ke Kak Tanta Wihandana. Ya, Kak Tanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanta Wiyandana, mengajar di Nggih, SMPN Negeri 3 Kasihan. Rumah saya sama dengan Pak sampai Roy anak tadi, kita kasihan Sedayu, ya. yaitu Sungapan. Ya, 3 Kasihan. Terus benda mati yang menggambarkan saya adalah televisi, karena dengan televisi saya bisa melihat peristiwa-peristiwa di dunia, kakak-kakak. Itu saja yang bisa saya perkenalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang di PKG PJOK ini kenapa peserta kita ada yang dari SD, kemudian SMP, kemudian TK juga ada, SLB juga ada, karena dalam PKG PJOK ini kita akan merubah paradigma kita, paradigma kita sebagai guru PJOK. Kalau bukan kita guru PJOK, siapa lagi, seperti itu. Nah, kemudian maaf, ini share screen saya sudah tampil belum ya? Belum, Kak, belum. Oh, belum, nggih. Mbak Sinta sudah bisa share screen tampilan saya? Belum. Belum juga, Bu Chandra. Kak Chandra. Sudah belum? Belum. Belum. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, kita sebagai guru PJOK, ya, kita sebagai guru PJOK itu sebenarnya apa toh tujuan kita dengan adanya pelajaran PJOK di sekolah itu? Nah, kakak-kakak semuanya bisa menuliskan di kolom chat apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Semoga kakak-kakak semua bisa tuliskan kembali apa tujuan dari pembelajaran PJOK kita di sekolah. Silahkan.
Ya, menurut Kak Agus Susilo, menurut Kakak pembelajaran PJOK di sekolah itu memiliki tujuan apa? Kak Agus, ini ada jawaban dari Kak Jonet. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah khususnya untuk siswa SLB yaitu untuk meningkatkan kebugaran siswa berkebutuhan khusus dan memperoleh prestasi. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jadi pada kelas kita itu ada berbagai macam tingkat kelas ya, ada SD, SMP, SMK, TK pun ada, kemudian dari SLB. Nah, bisa dijelaskan Kakak Jonet untuk tujuan pembelajaran PJOK di sekolah Kakak? Bisa untuk lebih jelaskan lagi, monggo Kak. Baik, mohon maaf ini untuk kamera saya nggak bisa untuk Oke, dibuka. nggak apa-apa Kakak. Intinya kalau untuk di kami mungkin berbagi pengalaman aja, sharing pengalaman. Intinya kalau di bagi anak berkebutuhan khusus itu hampir kebanyakan anak-anak itu membawa istilahnya kayak penyakit bawaan itu ya. Kita nggak tahu anak itu punya riwayat kesehatan yang apa, itu nggak tahu. Jadi untuk utamanya di pembelajaran PJOK di SLB itu lebih ke kebugaran. Jadi kita hanya meningkatkan kebugaran, bakat yang nantinya akan kita arahkan untuk ke prestasi. Jadi lebihnya ke situ. Mungkin itu untuk jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Jonet. Kemudian untuk berikutnya yang sudah mengisi Kak Sinta, silahkan bisa menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari sudut pandang saya, apa sih pelajaran PJOK di sekolah itu? Jadi kalau untuk pendidikan PJOK di sekolah itu saja. Screen-nya sudah kelihatan. Oh iya, terima kasih Kak Alfian. Terima kasih Kak Alfian. Baik, saya ulangi ya Kak Chandra ya. Ya, monggo silakan. Jadi pembelajaran PJOK itu untuk mengembangkan anak secara keseluruhan Kak Chandra melalui aktivitas jasmani, namun bukan hanya fisik saja, melainkan sosial, mental, emosional, kesehatan. Untuk kelas yang atas. Mungkin kira-kira seperti itu Kak Chandra. Oke, terima kasih Kak Sinta atas penjelasannya. Kak Alfian naik di slide 7 ya Kak Alfian. Ya, 4 ke atas lagi. Nah ini ya, jadi benar ya kakak-kakak semua, apa tujuan kita di sekolah itu tentu saja aktivitas jasmani siswa ya, agar anak tidak hanya secara fisik saja, tetapi sosial, mental, emosional juga bisa kita kembangkan gitu nggih. Bawahnya Kak Alfian.
Nah, apa betul PJOK untuk prestasi? Nah, ini data nggih, kita data dari 40 tahun terakhir tidak memberikan signifikan perkembangan jika memang PJOK menyumbangkan prestasi di Indonesia. Karena bisa kita lihat bahwa pelajaran PJOK itu kita 1 minggu sekali nggih. Jadi mungkin untuk prestasi kita lebih kepada ke di luar pembelajaran PJOK. Jadi misalkan anak-anak diarahkan untuk ikut klub. Beda ya dengan kalau Kak Jonet tadi, alhamdulillahnya adalah luar biasa sekali bisa mencetak prestasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya Kak Jonet ya. Jadi pembinaan untuk di SLB itu sudah sangat luar biasa sekali. Bawahnya Kak Alfian. Bawahnya. Nah, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, ini dari jawaban Kak Wahyu nggih, untuk rekreasi dan menyalurkan energi berlebih pada peserta didik. Nah, memang benar bahwa anak-anak itu kalau pelajaran PJOK pasti senang, betul nggak kakak-kakak? Pasti senang nggih pelajaran PJOK. Nah, itu lah Ya, betul. tujuan dari tujuan PJOK bisa untuk rekreasi gitu nggih kakak-kakak, untuk rekreasi. Berikutnya Kak Alfian ke bawah lagi. Nah, apa betul untuk kebugaran? Nah, seperti yang tadi disampaikan Kak Jonet juga bahwa PJOK ya untuk kebugaran juga ada tujuannya sendiri untuk PJOK ya, karena tentu saja di dalam PJOK itu ada pendidikan kebugaran jasmani nggih. Kemudian di bawahnya lagi, Kak, ya kita ini cepat karena waktu kita yang sudah molor banyak, jadi kita cepat saja nih Kakak. Yuk ke bawah lagi Kak Alfian. Oke. Nah, tantangan utama PJOK yaitu krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini. Krisis arah, krisis fokus. Jadi kadang sama tidak sependapat tidak Kakak kalau kadang itu pembelajaran PJOK seperti apa ya, disepelekan gitu dibandingkan dengan pelajaran lain. Coba saya mau dari Kak Wahyu Panuntun, coba Kakak. Kak Wahyu Panuntun. Halo? Halo? Ya, halo, Assalamualaikum. Sependapat tidak Kakak? Jadi selama ini bahwa tantangan utama PJOK itu krisis identitas, arah, kemudian fokus gitu. Jadi kadang kita dibandingkan dengan pembelajaran lainnya itu apa ya? Seperti diremehkan seperti itu. Kalau menurut Kakak seperti apa? Menurut saya, memang pandangan banyak dari guru-guru kelas atau guru yang lain, memang PJOK itu dipandang sebelah mata. Kenyataannya seperti itu. Tapi pada kenyataannya, pelajaran PJOK itu sangat membantu, terutama penanaman kedisiplinan maupun cara bersosial anak, karena di dalam kelas kan geraknya terbatas. Betul. Dalam pembelajaran PJOK kan kadang membutuhkan apa ya, kerja sama dan apa ya, saling membantu itu. Untuk di kelas kan terbatas untuk itu. Jadi menurut saya PJOK itu sangat penting untuk membangun itu tadi, kerja tim, hidup sosial dan yang lain-lain. Itu menurut saya seperti itu. Walaupun untuk itu saya tidak sependapat dengan kalau PJOK itu nggak penting. Iya, Ya, betul. gitu aja. Kita sepakat ya Kakak semua? Sepakat. Oke, bawahnya lagi Kak Alfian. Nah, tujuan utama PJOK itu mendorong dan mendukung semua anak dalam
menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara efektif. Jadi pembelajaran dan engagement peserta didik. Jadi peran peserta didik gitu guys. Jadi peserta didik ada keterlibatan dan interaksi dalam pembelajaran. Bawah, Kak. Kak Alfian, di bawahnya. Ke bawah lagi, Kak Alfian. Nah, ini ya perkembangan pembelajaran PJOK, tujuan dan dampak program mengembang. Ya, itu ya Kak. Oke, langsung itu aja enggak apa-apa. Perkembangan pembelajaran PJOK, jadi kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik, sedangkan yang diharapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Jadi guru hanya sebagai fasilitator ya, diharapkannya adalah peserta didik lebih berperan. Kemudian praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Yang diharapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik yang aktif sepanjang hayat. Oke, ke bawah, Kak. Ke bawah lagi, Kak. Oke. Oke, Kak Alfian. Nah, pembelajaran dalam modul ini, jadi ini ada pengantar, pengantar untuk nantinya kakak sebelum kakak tatap muka ya, nanti dari program ini sebelum kakak tatap muka. Jadi nanti kakak akan melakukan pembelajaran ini dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, tugas ini nanti di modul 2.1 yaitu merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian mengajar para peserta didik di sekolah berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi ini nanti akan kakak-kakak lakukan, ya ini pengantar untuk modul 2.1, kakak akan lakukan sebelum tatap muka. Oke, sebelum tatap muka. Oke, ke bawah Kak. Nah, ini adalah aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam tugas praktek ini. Ini nanti di LMS ya, bisa dilihat di LMS-nya. Nanti di modul 2.1 ini yang akan nanti kakak persiapkan, sebelum ke tatap muka. Jadi di minggu ke-6 nanti kakak akan melakukan ini, akan melakukan tatap muka. Namun sebelumnya akan ada tugas ini. Nah, ini bisa dipersiapkan mulai dari sekarang. Bisa difoto Kak atau di screenshot nanti untuk tugas ini. Walaupun di LMS sudah ada tapi bisa difoto terlebih dahulu. Oke Kakak, ke bawah lagi. Oke, pemetaan harapan dan kekhawatiran. Jadi nanti saya akan memberikan link Jamboard. Link Jamboard, nanti kakak bisa mengisi sesuai dengan pertanyaan yang ada di link Jamboard tersebut ya. Ada.
pemetaan harapan dan kekhawatiran. Nah, ini sekarang silakan bisa dibuka di chatnya. Sudah saya kirimkan link Jamboardnya. Nanti kakak-kakak bisa mengisi link Jamboardnya. Kemudian dijawab, ada 3 pertanyaan di situ. Nanti silahkan kakak-kakak jawab. Terus kemudian kita nanti akan sharing-sharing gitu ya. Kak Alfian bisa dinaikkan ke atas. Ya, silahkan bisa diisi kakak. Oke, udah kakak, saya akan baca. Saya akan bacakan dari Kak Rina. Oke. Apa harapan Bapak Ibu ingin mendapat atau apa yang ingin Anda dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Dari Kak Rina, ingin mendapatkan contoh-contoh kegiatan PJOK yang sesuai untuk anak TK. Itu dari Kak Rina. Bu, makan iwak yang di. Bu, makan iwak yang di, Bu.
Ditulis namanya nih kakak-kakak. Ini dari tidak ada namanya, mendapatkan ilmu baru tentang pembelajaran PJOK yang mampu membuat siswa merasa lebih senang dan tersampaikan tujuan dari pembelajaran tersebut. Dari Kak Yoga. Mendapatkan ilmu baru tentang pembelajaran PJOK yang mampu membuat siswa merasa lebih senang dan tersampaikan. Terus ini oke, mungkin langsung saja nggih. Untuk Kak Rina, coba bisa disampaikan apa harapannya untuk program PKG ini? Monggo Kak Rina. Kak Rina? Kak Rina? Oke. Kak Jonet Ya, mendapatkan varian. Ya, nggih. monggo Kak Rina. Oke. Nggih. Harapannya tadi nggih pengen mendapatkan nggih contoh-contoh kegiatan fisik nggih atau PJOK itu yang pas ya untuk anak-anak, karena kan sepaham kita, saya gitu nggih dan teman-teman itu memang PJOK itu mulainya dari SD gitu nggih. Jadi ketika kita melakukan kegiatan fisik itu ya sederhana ya, konsep kita sederhana. Yang pertama itu biasanya kalau hari Jumat kita senam. Kemudian kalau hari yang lain kadang lempar tangkap bola, kemudian peta umpet, kemudian engklek, jalan-jalan seperti itu. Jadi ingin ada inovasi-inovasi baru ya yang mungkin lebih lebih menyenangkan dan mungkin juga lebih kekinian ya, karena kan anak-anak zaman sekarang itu memang pengen sesuatu yang wow gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Rina. Jadi ya karena di TK pun juga melakukan aktivitas jasmani ya Kak Rina. Jadi bagaimana seorang guru TK juga harus bisa mengembangkan pembelajaran PJOK di TK gitu nggih Kak. Nah, itu harapannya dari Kak. Harapannya dari Kak Rina. Oke, kemudian ini dari tadi yang dari Kak Nasika, coba dari Kak Nasika, apa harapannya untuk PKG PJOK ini? Untuk Kak Nasika. Yang pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak dan Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian ya. Tantangannya, menurut kakak-kakak sekalian dari program yang akan kakak lakukan selama 3 bulan ini, kemungkinannya tantangan apa yang akan kakak-kakak
yang akan kakak-kakak alami gitu, yang menurut kakak-kakak nggih. Sekarang saya minta Kak Buya. Coba Kak Buya. Buya Hamdani. Halo, Kak Buya? Kak Buya Hamdani? Kak Buya Hamdani? Oke. Oke, mungkin baru ke belakang kali ya. Oke, Kak Taufiq Sakbandi. Baru ke Coba Kak Taufiq belakang. Sakbandi, menurut Kakak yang pertanyaan kedua nggih, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai harapan yang ingin Kakak capai gitu? Oke, Kak Ya, Taufiq terima Sakbandi. kasih. Terima kasih Kak Chandra. Kalau tantangannya itu yang pertama kita ke kurikulumnya. Itu memang menjadi tantangan karena kalau tadi tujuannya itu kebugaran jasmani, prestasi, itu kan otomatis nanti sistem aktivitasnya kan rutin. Seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Sementara di kurikulum kita itu seminggu hanya 1 kali. Itu jadi bagian dari tantangan saya, tantangan kita semua. Kemudian yang kedua itu lebih ke fasilitas yang ada di sekolah itu terkadang lebih tidak diprioritaskan, atau mungkin memang karena olahraga itu mahal sehingga alat-alatnya itu serba terbatas. Kalau kita orientasinya itu ke prestasi, orientasinya ke kebugaran jasmani, itu nanti juga susah tercapainya. Selama ini kan pembelajaran itu yang penting diisi, kemudian anak-anak senang, terkait dengan kebugaran jasmani, terkait dengan prestasi kan kita juga tidak ada jaminan selama ini yang kita lakukan. Itu kemudian kalau tantangan-tantangan yang lain saya kira itu kalau diceritakan banyak sekali Mbak, ini nanti bisa sampai malam kalau menceritakan tantangan itu. Iya, Nah, paling mudah menilai negatif itu paling mudah daripada menilai positif seseorang. Itu saja, nanti yang lainnya bisa ditambahi. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Taufiq ya atas pendapatnya. Memang kita guru olahraga itu penuh dengan tantangan, penuh dengan tantangan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan tersebut? Mungkin Kak Agus Susilo. Ya. Monggo, ya. Kak Agus, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangan tersebut? Monggo, Kak Agus. Ya, harapannya dalam proses pembelajaran, ya kita sebagai guru PJOK, diharapkan anak-anak nanti setelah pembelajaran ya kondisi secara fisik, secara mental dia akan berubah. Kemudian kesehatan juga nanti akan terkondisikan. Begitu kira-kira. Terima kasih Kak Agus. Jadi memang guru PJOK itu tantangannya ya banyak karena yang pertama tadi saya sempat baca dari Kak Jonet waktu dan anggaran.
Ya karena memang seperti yang tadi Kak Topik bilang bahwa olahraga itu mahal, okay? Jadi alatnya juga kita serba keterbatasan. Jadi kita menyesuaikan alat yang ada di sekolah biasanya seperti itu. Okay? Jadi untuk pemetaan tantangan, harapan dan kontribusi kita dalam PKG PJOK ini diharapkan dengan PKG PJOK ini nanti pembelajaran ke depannya kita bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga gitu nggih kakak-kakak semua. Kak Alfian bisa ke yang kesepakatan kelas nggih Kak Alfian yang halaman 2 itu. Betul, itu Kak Alfian. Jadi kesepakatan bersama nggih selama kita nanti 3 bulan ini kita akan merasakan tatap maya. Itu kesepakatan bersama kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon bila pas tidak berpendapat nggih, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan chat, klik raise hand jika mau bertanya dan gunakan jika ada kendala itu hal yang wajar. Jadi diharapkan nanti kakak-kakak semua bisa hadir seutuhnya dan ini untuk kesepakatan bersama nih kakak-kakak. Jadi kan kita akan bertemu kembali di tatap maya itu di hari Rabu. Itu sebaiknya gimana? Ini kesepakatan kita. Gimana? Apakah setelah kita mengajar PJOK, misalnya jam 10 kita sudah selesai nih, kemudian kita akan lakukan tatap maya ataukah siang jika saat kita sudah tidak ada jam lagi gitu Kak? Coba ada yang usul atau berpendapat kakak-kakak? Malam aja Bu, Kak. Malam itu jam-jam 10, jam 9 kan bisa sambil ngopi, bisa sambil mengisi waktu. Itu besok kalau kita kopdar ya kakak. Kopdar ya, harus kopdar. Kak Jonet mungkin ada masukan. Mas Jonet, dolan ya, Mas Jonet ngopi. Siap. Baru ketemu langsung ya Pak ya. Besok kita di tanggal 14 Oktober kita ketemu langsung. Gimana kalau gini kita fleksibel aja kakak. Misalkan nanti apakah harus kita mulai jam 1 sampai jam 3 atau nanti jam setelah kita ngajar olahraga itu apakah fleksibel seperti itu atau mau kita tentukan setiap hari, setiap tatap maya jam sekian gitu. Kalau saya cenderung siang aja setelah duhur nggak apa-apa Ibu. Saja. Karena kalau jadwal saya ngajar tuh sampai jam 11 biasanya di SLB. Tuh, Iya. Siap Kak. Siap. Mau jam 1. Jadi kita fleksibel aja ya kakak-kakak. Nanti juga kita akan kita akan aja monggo. Ya kita akan juga kita manfaatkan BA group nggih Kak. Kita manfaatkan BA group untuk nantinya kita bisa berdiskusi nggih Kak nggih. Ya. Siap. Siap Kak. Untuk berikutnya bisa tolong di-share yang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK Kak Alfian. Ya, untuk yang berikutnya yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Bawahnya Kak Alfian. Oke, jadi kita akan merefleksikan, bagaimana selama ini kita menjadi seorang guru PJOK, nggih kakak-kakak. Jadi nanti di pembelajaran ini kita juga akan menganalisis cerita. Jadi ada sebuah cerita. Nanti kita akan analisis bersama, kita akan berdiskusi bersama bagaimana cara kita merefleksi
dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, gitu nggih. Oke, Kak Alfian bawahnya. Nah, seperti kata Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Maksudnya adalah gimana kita, apa yang sudah kita lakukan selama ini ya saat kita, apalagi kita guru PJOK, kita sudah pembelajaran yang kita lakukan itu seperti apa toh. Jadi pentingnya refleksi untuk diri kita sendiri, untuk pembelajaran kita itu sudah sesuai atau belum dengan tujuan dari pembelajaran PJOK secara umumnya. Okay. Kemudian sekarang saya mau bertanya, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Pentingkah kita melakukan refleksi pada diri kita, pada pembelajaran yang sudah kita lakukan? Okay. Saya ingin Kak Imron Suryawan. Ini baru bergabung ya Kak Imron, nggih. Kak Imron Suryawan. Iya, selamat sore Bu. Ya, selamat sore Kak Imron. Ini dulu mahasiswa PPL saya, ini sekarang jadi rekan saya, nggih. Ya, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Coba Kak Imron bisa menyampaikan. Iya, matur nuwun. Kalau menurut saya penting untuk melakukan refleksi karena untuk perbaikan pembelajaran yang kita lakukan selama pembelajaran PJOK. Mungkin banyak kekurangan. Nah, di refleksi ini kita bisa belajar tentang bagaimana untuk lebih baik lagi. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Imron. Ini yang saya belum. Kak Alfian Rizaldi, ini yang membantu saya untuk share screen. Kak Alfian, apa itu refleksi, Kak? Kak Alfian, apa itu refleksi? Oke, coba Kak Alfian Rizaldi, apa itu refleksi? Oke. Oke, coba sekarang Kak Jatmika Yoga Permana. Kak Jatmika? Halo Kak Jatmika. Ya Bu. Apa itu refleksi Kak menurut pendapat Kakak? Refleksi kalau menurut saya refleksi itu kayak kita merenungkan sesuatu. Jadi apa yang sudah kita lakukan, kita renungkan kira-kira mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita tingkatkan, yang buruk kita tinggalkan, seperti itu kalau menurut saya. Ya, terima kasih Kak
Jatmika Yoga Permana. Ya, refleksi itu memang kita merenungkan kembali ya apa yang sudah kita lakukan, benar yang disampaikan Kak Jatmika tadi. Kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Kita sebagai guru PJOK yang mungkin dari kakak-kakak semua ada yang senior saya, Kak Tofiup itu mungkin sudah puluhan tahun menjadi guru PJOK. Nah, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK selama ini yang sudah kita jalani gitu? Kak Duriatun Nasihah? Kak Duri? Ya, baik. Ibu Kak. Nggih. Terdengar mboten nggih? Terdengar, sudah terdengar, Kakak. Oke, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK, Kakak? Kalau mungkin untuk menurut saya, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK mungkin kita dalam kita mengajar ya, cara mengajarnya apakah sudah sesuai dengan kurikulum atau mungkin dalam lingkungan belajarnya seperti apa, terus suasana belajarnya, interaksi antar siswa dan guru seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Nasika. Oke. Selanjutnya, ya Kak Jonet, monggo silahkan. Oke, Kak Alfian bisa ke bawah ya? Bisa ke bawah lagi? Nah, jadi tindakan seorang guru di sini ada tindakan seorang guru. Tindakan rutin seperti yang kita lakukan, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain. Nah, perbaikannya, tindakan reflektifnya yang diharapkan, mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tanpa tambahan alat bantu, kemudian meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan, memberikan kalimat instruksi yang bahasa yang berbeda. Jadi intinya bagaimana cara kita yang rutin kita sampaikan atau rutin kita lakukan itu kita buat menjadi suatu tindakan reflektif yang berbeda gitu Kak. Jadi anak-anak semakin tertarik, semakin cinta dengan pembelajaran PJOK. Mungkin seperti itu. Bawah lagi Kak Alfian. Nah, di sini ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. 7 karakteristik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Kemudian menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi di sini ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Nah, selanjutnya kita akan analisis cerita. Pak Alfian ke analisis cerita yang slide berikutnya. Terbaca nggih Kakak untuk analisis ceritanya? Nah, kita akan menganalisis cerita yang ada di sini. Terbaca nggih Kakak? Ya, dibesarkan dikit. Oke, dibesarkan dikit Kak Alfian. Akan saya bacakan nggih sembari dibaca. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket.
Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dan kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, itu ada kasus ya, ada Pak Raga yang dengan cara mengajarnya seperti itu, ya, yang sudah saya bacakan. Nah, di situ kemudian sekarang kakak-kakak analisislah dari cerita yang ada tentang bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini atau kakak-kakak selama ini. Nggih. Jadi apa yang sudah dilakukan Pak Raga hubungkanlah dengan keseharian kita selama ini gitu nggih. Mungkin untuk Kak Tanta Wihandana. Slide berikutnya Kak Alfian. Ya. Saya akan mencoba menjawab yaitu apa tadi? Bermain bola basket ya. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar kakak selama ini? Ya kalau saya dalam praktek mengajar bola basket karena SMP itu kelas 7 itu bolanya masih agak berat sekali. Saya mengajarnya terutama yaitu tentang bagaimana cara menangkap bola, menggiring bola. Itu ya, yang dasar-dasar dulu karena terus terang aja bola basket adalah permainan yang tidak populer, beda dengan sepak bola atau bola voli yang di kampung-kampung sudah diajarkan biasanya, di kampung-kampung ada. Kalau bola basket belum ada, maka saya dalam mengajarkan dalam olahraga bola basket itu yang mudah-mudah aja dulu, terutama lempar tangkap, passing, menggiring bola, sehingga terus nanti bermain 3 lawan 3 atau berapa sehingga anak-anak lebih menyukai dulu permainan ini, terutama banyak bermainnya, sehingga nanti anak-anak akan lebih senang untuk bermain bola basket. Karena terus terang aja bola basket ini termasuk olahraga yang apa itu namanya agak rumit aturan-aturannya, sehingga kita permudah atau dimodifikasi, perlu modifikasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Tanta. Kemudian Kak Jatmika Yoga, ini sepertinya atlet basket. Ya, untuk Kak Yoga, apakah praktek yang sudah dilakukan Pak Raga, bagaimana caranya Pak Raga melakukan praktek bola basket yang ada jika dihubungkan dengan cara mengajar selama ini? Baik, sebelumnya sebenarnya yang atlet basket itu Pak Buya itu sebenarnya. Wah, Pak Buya. Tapi tadi belum keluar suaranya. Mungkin nanti bisa menjelaskan atau menambahkan. Iya, mungkin nanti Pak Buya. Ya, kalau dari sudut pandang saya, dari Pak Raga dengan beberapa proses pembelajaran yang sudah diceritakan dalam kasus ini,
kalau dihubungkan dengan cara saya mengajar dalam bola basket sudah baik, terus untuk korelasinya juga sudah baik menyeluruh, tapi yang perlu difokuskan adalah di sini untuk kelompok usia berapa? Apakah ini jenjangnya untuk SD, SMP, atau SMA, bahkan untuk TK mungkin kalau ada. Tapi kalau dari cerita ini kemungkinan ini dilakukan di jenjang SMA atau SMK. Nah, kebetulan saya mengajar di SMK, tentu dengan rentang usia sudah antara 16 sampai 17 atau 18 tahun, mungkin sudah bukan dasar lagi yang harus kita ajarkan, tapi sudah lanjutan. Jadi di sini dijelaskan dengan cara diberikan tanda itu untuk mempermudah siswa agar dia mampu memahami gerakan-gerakan, oh seperti ini nanti gerakannya di tempat yang sudah dikasih tanda X, berarti di situ saya harus menembak atau semacamnya. Itu menurut saya. Cukup. Terima kasih Kak Yoga. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, sekarang ini Kak Buya, pertanyaan yang kedua. Apabila Kak Buya menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Kakak lakukan? Kak Buya? Halo, Kak Buya? Buya Hamdani, SD Negeri Karangjati, nggih. Oke, sepertinya. Halo, Kak Buya? Atau Kak Tanta Wihandana? Apabila Kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Kakak lakukan? Halo? Oke, Kak Wahyu. Kak Wahyu Panuntun ada? Baik, terima kasih. Berhubung di tempat saya itu SD-nya itu nggak punya halaman dan saya itu nggak pernah ngajar bola basket, tetapi akan saya coba menjawab untuk refleksi dari Pak Raga itu. Mungkin dari kegiatan yang telah dilakukan Pak Raga, mungkin ada hal-hal yang kurang maksimal dalam memberikan cara atau teknik dalam melakukan tembakan kering, mungkin bisa disesuaikan dengan kemampuan secara umum siswanya, menurut saya seperti itu. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Kemudian saya ingin mendengarkan kembali dari Kak Jonet yang dari SLB, karena kita perlu banyak belajar, karena di sekolah kami pun ada siswa inklusi yang saya juga butuh ilmu, butuh sharing-sharing tentang bagaimana cara kita mengajar dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Untuk Kak Jonet mungkin, halo Kak Jonet.
Oke, Bu. Iya. Halo. Halo. Halo, ya. Oke. Pertanyaan kedua, Kak. Jika Kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Kakak lakukan? Baik, mungkin kalau dari contoh studi kasus yang tadi disampaikan, kalau diterapkan di SLB memang sangat beda sekali ya, Kak. Ya. Artinya kalau di SLB, guru lebih banyak aktifnya daripada siswanya. Jadi kalau itu kan mungkin lebih ke seperti tadi yang disampaikan di teman yang lain tadi, itu lebih ke anak SMA atau SMK. Jadi kalau refleksi yang kalau saya sebagai Pak Raga, untuk refleksi yang saya berikan itu lebih ke analisis tembakan. Jadi dari apa yang kita sampaikan atau yang apa kita berikan ke murid-murid itu digali apa yang menjadi kekurangan atau kalau itu menjadi kelebihan ya itu harus dilakukan berulang-ulang supaya lebih matang lagi dalam menembak. Kalau itu menjadi kekurangan, dicari di mana posisi yang tepat atau yang pas untuk melakukan tembakan. Saya pikir begitu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jonet. Nah, jadi kakak-kakak semua, analisis kita tentang Pak Raga ini tadi, nanti saat kakak-kakak sudah selesai sinkronus, jadi hari besok ini, hari Selasa itu kan asinkronus, nggih. Silahkan nanti kakak-kakak bisa membuka LMS, kemudian mempelajari materi yang ada di materi 1.1 tentang refleksi. Nanti di sana akan ada studi kasus ini. Kemudian isikan refleksi-refleksi atau pertanyaan-pertanyaan ini ke dalam LMS. Jadi untuk asinkronus besok pagi itu jadi kakak akan belajar mandiri. Silahkan nanti dibuka LMS-nya. Menurut pengalaman saya nih kakak-kakak, menurut pengalaman saya itu waktu saya PKG itu lebih baik kita sebentar-bentar membuka. Jadi hari ini kita asinkronus, kita buka ada tugas atau tidak gitu. Kita hari ini mempelajari apa, kita buka sebentar-sebentar. Karena pengalaman saya itu di awal-awal itu saya nanti saja gitu. Dan ternyata benar kelewat tugas. Ada satu kelewat tugas gitu. Jadi besok-besok saja, saya seperti itu. Waktu awal-awal gitu, tapi kemudian setelah itu memang untuk sesi asinkronus ya kita bisa buka. Kalau misalkan di HP tidak bisa, itu nanti HP-nya di mode desktop itu loh Kak, di situs desktop itu nanti bisa, tapi lebih saya sarankan bukanya di laptop seperti itu. Jadi nanti refleksi hari ini tentang Pak Raga ini nanti bisa kakak tuangkan di dalam LMS, modul 1.1 tentang refleksi. Nanti hasil dari diskusi kita bisa kakak isikan di situ. Kemudian untuk besok pagi silahkan mempelajari materi untuk kita persiapan di sinkronus di hari Rabu gitu nggih. Oke, kemudian nah pada akhir sesi kita hari ini ya ini untuk refleksi itu akhir sesi kita hari ini diharapkan peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK dan peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Nah, kakak-kakak, untuk pertemuan tatap maya kita pada sore hari ini, adakah pertanyaan kakak? Sebelum saya akhiri, adakah pertanyaan terkait teknis atau LMS? Monggo kakak, ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya?
Mungkin nanti bertanyanya di grup WA saja, Bu. Oh iya. Yang ada Kak adminnya ya, yang kalau masalah teknis, ya kalau masalah teknis mungkin Kak Ahmad nanti yang akan bisa menjawab ya untuk masalah teknisnya. Oke, untuk hari ini yang belum masuk itu Kak Sarjiem sama ada Kak Sarjiem, Kak Dani Eko Susanto, dan Anesia Surya. Apakah ada yang Kak Jatmika itu satu sekolah nggih kali Kak Jatmika nggih? Kak Anes. Nggih, betul. Tadi persiapan untuk PTA, jadi kemungkinan masih wirawiri. Oh gitu. Tapi tidak mengundurkan diri kan nggih? Boten, tetap. Oh gitu, nggih. Diusahakan Kakak untuk tatap maya itu misalkan tidak bisa hadir sepenuhnya, bisa masuk ke Gimit saja, kemudian agar absennya tetap masuk gitu Kak. Ya, jadi kalau untuk yang tatap maya itu maksimal ketidakhadiran itu 2 kurang lebihnya. Ya, maksimal itu. Oke. Besok saya akan sampaikan ke Pak Anesia. Iya. Terima kasih. Kak Anesia Suryanji. Kemudian kalau untuk tatap muka yang akan kita laksanakan di tanggal, harusnya kalau di jadwal itu tanggal 13. Tetapi dari BPGP akan dipadatkan di tanggal 14. Jadi di tanggal 14 itu nanti pembukaan dan sudah langsung ke materi. Jadi kita mulai di tanggal 14 sampai tanggal 19. Dan untuk tatap muka nantinya itu maksimal ketidakhadiran itu 2 kali Kakak. Jadi 2 kali. Jadi misalkan nanti ada teknis atau apa, nanti sebelum ke tatap muka nanti bisa menghubungi terlebih dahulu ya Kakak kasih kabar, misalnya ada acara atau apa, nanti bisa kasih kabar ke admin, okay. Dan untuk ketidakhadiran 2 hari maksimal itu sudah keputusan dari BPGP. Nanti saya dan admin nanti mengikuti itu nggih. Ada lagi yang mau ditanyakan Kakak? Ada yang ditanyakan? Mungkin saya Bu. Yes, tadi yang disampaikan Ibu mungkin ini untuk agenda saya ya, nanti untuk di bulan Oktober itu ternyata dari tanggal 1 sampai tanggal 15 saya itu pendampingan yang di Solo itu untuk tatap mukanya bagaimana ya Bu ya? Tanggal 15 itu Kakak sudah baru kepulangan. Oh, tanggal 15 baru kepulangan nggih? Ya. Sebaiknya pripun itu? Kalau kemarin itu sudah saya sampaikan ke pihak penjabnya dan jawabannya ya kalau 2 hari tidak lulus seperti itu. Kan ibaratnya kalau Kakak tetap ingin proses, misalnya tetap mendapatkan ilmu itu, monggo dipersilahkan seperti itu Kak. Ini sudah saya sampaikan seperti itu. Nanti kalau tetap akan mengikuti dengan sampai nanti, monggo silahkan. Misalkan kami kembalikan kepada Kak Jonet nggih. Kami kembalikan kepada Kak Jonet lagi bagaimana baiknya. Monggo, kan memang kita nggak menutup kemungkinan bahwa prioritas nggih Kak. Ya, skala prioritas. Jadi monggo Kakak bagaimana nanti bisa menghubungi admin. Oh, nggih. Ya, nanti saya tak menghubungi adminnya aja. Nggih. Nggih, matur nuwun Ibu. Nggih, terima kasih. Ada lagi sebelum kita tutup? Ada lagi pertanyaan? Oh nggih, untuk ini kita kan tatap maya lagi di hari Rabu nggih Kakak. Itu waktunya fleksibel nggih? Apa mau jam 1 atau setelah ngajar aja Kak Chandra? Ngajar? Siang jam 1 aja Bu. Ya, setuju. Ya, kita suara terbanyak nggih, nanti jam berapa? Kita akan jam 1 nggih.
Ya. Oke, Ya, siap jam jam 1. 1 kalau 2 JP itu 90 menit berarti jam 1 sampai jam setengah 3 gitu nggih? Ya. Sip. Setuju, Bu. Oh nggih. Kakak-kakak semuanya, untuk pembelajaran hari ini kita cukup sekian nggih. Tadi belum, karena ada kesalahan teknis jadi mungkin tadi tidak kita awali dengan berdoa. Namun untuk penutupan ini kita akhiri open cam ya Kak, nanti kita foto bersama. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan mengucap syukur. Bagi yang beragama Muslim kita tutup dengan hamdalah. Bagi yang beragama lain kami persilahkan. Alhamdulillah. Kakak-kakak semua open cam nggih, saya foto. Oke, 1, 2, mungkin ada yang moto yang lain juga boleh. Oke. Nggih, kakak-kakak semua mohon maaf nggih untuk ya ini sudah muncul semua ini. Oh ya. 1, 2. Ya. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua untuk hari ini. Semoga nantinya berjalan lancar seterusnya. Nggih, mohon maaf kalau tadi awal ada kesalahan teknis karena jaringan yang tidak stabil di sini agak mendung gitu nggih. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima beristirahat kasih, Kak. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Selamat beristirahat.